Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sudah minta tolong sama teman-teman panitia ini untuk share screen-nya karena terkendala di sini. Baik, saya ingin menyampaikan materi sederhana sebenarnya tentang salah satu cabang dari ilmu astronomi, yaitu etnoastronomi, tentang daerah kami yang ada di Sasak, salah satu suku besar di Kepulauan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Saya ambil judul Rawat Sasak, yaitu interpretasi kultural perbintangan masyarakat Sasak, di mana secara pendahuluan ketika bicara tentang perbintangan dalam kajian kedaerahan, kita akan melihat bahwa setiap daerah memiliki interpretasi tersendiri terhadap benda-benda langit yang mereka gunakan. Ya, walaupun pada umumnya tujuannya sama, senusantara atau mungkin seluruh dunia ini memiliki interpretasi yang sama, yaitu untuk kebutuhan hidup dan berkehidupan mereka. Next. Jadi dalam kajian saya di Sasak itu saya menemukan bahwa paling tidak ada 5 komponen yang kemudian menjadi khazanah ilmu tradisi dalam kajian saya, yaitu saya menemukan pertama kali itu di dalam naskah, kalau kami menyebutnya dengan naskah lontar, sebuah naskah kuno yang kemudian berbicara tentang bagaimana masyarakat suku Sasak di Lombok ini mengenali benda-benda langit, terutama perbintangan-perbintangan. Lalu kemudian pada satu saat lalu mereka mencatat apa yang mereka yakini tersebut dengan benda langit tersebut di dalam papan yang disebut dengan papan warige. Lalu kemudian ini menjadi etnoastronomi bagi keilmuan modern sekarang, tapi bagi mereka ini adalah keilmuan tradisi biasa yang mereka hidup dengan itu. Lalu fungsinya biasanya untuk mereka menyebut dengan mangse. Kalau di Jawa disebut dengan pranata mangsa. Atau kemudian perhitungan tentang sistem musim. Lalu kemudian mereka menamai bintang-bintang tertentu dengan nama-nama atau istilah-istilah kedaerahan. Lalu yang terbaru, update terbaru, keilmuan tradisi ini kemudian diciptakan menjadi sebuah kalender yang kemudian dikenal dengan nama kalender Rawat Sasak. Next. Oke. Di dalam naskah atau papan wariga ini, dia hanya berbentuk ya lontar ya, kalau kita bisa menyebutnya tulisan-tulisan dengan jejawen di Lombok dengan aksara Lomboknya. Lalu kemudian, walaupun saya sendiri sebenarnya tidak begitu mengerti dalam membaca, tapi ada translator yang kemudian membantu untuk menerjemahkan. Intinya adalah mereka kemudian memiliki satu bintang yang kemudian mereka kenal dengan bahasa Rawat atau istilah Rawat. Nah, lalu kemudian setelah perjalanan waktu yang begitu panjang, mereka mulai mencatat dalam papan yang disebut dengan papan warige, lalu menggunakan pola tradisi yang mereka kenal dengan 5-15-25. Pola ini kemudian menjadi patokan awal musim, bahkan dikatakan sebagai awal tahun, bukan tahun ya, awal tahun bagi masyarakat Sasak untuk mengenali perpindahan musimnya dengan pola tradisi 5-15-25. Next. Nah, di sini yang saya sebut sebagai etnoastronominya adalah bintang Pleiades atau bintang Rawat itu secara astronomi mereka kenal sebagai secara astronomi kita mengenal sebagai bintang Pleiades, tapi mereka menamakan bintang Rawat. Rawat sendiri kalau dirunut asal katanya sebenarnya ruwut atau berkumpul. Nah, mereka mengartikan bahwa bintang Pleiades ini sebagai satu bintang yang kemudian ngumpul menjadi satu titik di posisi tertentu. Nah, bintang ini kemudian ditemani atau digandeng oleh salah satu bintang yang kemudian mereka kenal dengan bintang Tenggale atau bintang Bajak, bintang Waluku kalau di Jawa. Ya, kalau secara astronominya kita sebut bintang Orion. Nah, bintang Orion ini berfungsi sebagai salah satu ciri khas bahwa ini sudah masuk hitungan awal yang 5-15-25 atau belum. Nah, bintang ini lalu kemudian menjadi patokan bagi masyarakat Sasak hilang dan munculnya atau hilang dan munculnya dalam di langit itu sebagai pertanda bahwa oh ini sudah akan masuk atau udah lewat atau baru masuk. Nah, itu seperti itu. Next.
Uh, ya, di sini seperti saya bilang, fungsi dari bintang-bintang ini adalah bahwa sebagai penetapan masuknya suatu musim. Nah, masyarakat Sasak atau masyarakat Lombok dengan suku Sasak yang terbesarnya itu secara tradisi menggunakan gugus bintang Pleiades atau di Jawa mungkin lintang Kartika, di sementara di kami bintang Rowot itu penanda sebagai masuknya musim kemarau atau kebalit kalau bahasa Sasaknya, bahasa daerahnya adalah kebalit, yang dimana mereka menggunakan pola 5-15-25 itu dalam siklus 3 tahunan. Jika di tahun ini kemudian masuknya bintang Rowot atau munculnya bintang Rowot di tanggal 5 penanggalan mereka, lalu kemudian maka tahun depan di angka 15, tahun ketiga angka 25, tahun keempat kembali lagi ke angka 5, pola tradisi tadi. Nah, salah satu penentunya adalah adanya bintang Tenggala, muncul dan tenggelamnya bintang Tenggala. Ini hanya untuk penentuan musim mereka, dari musim penghujan kepada musim kemarau. Next. Nah, ini yang saya bilang bahwa bintang dan kehidupan tradisi. Kenapa saya menyatakan judulnya sebagai interpretasi tradisi? Karena ada beberapa benda langit yang kemudian secara tradisi mereka namakan dengan fungsi-fungsi tersendiri. Seperti tadi ada bintang Rowot, dalam bahasa astronominya di bintang Pleiades, itu penanda perpindahan musim dari penghujan ke kemarau, lalu kemudian ada Tenggala sebagai penentu perjalanan pola 5-15-25 tadi, lalu kemudian ada bintang Basong yang kalau di bahasa Indonesia kan ini menjadi bintang anjing, yang dimana mereka meyakini ketika bintang ini sudah membentuk formasi tertentu, maka anjing-anjing itu jarang mau melolong. Sehingga banyak formasi bintang ini kemudian digunakan, untuk kegiatan-kegiatan yang kurang baik oleh orang-orang tertentu atau oknum-oknum tertentu, sehingga mereka tidak terdeteksi ketika melakukan hal-hal jahat gitu. Lalu kemudian ada bintang Pai, di mana ini adalah sebenarnya bintang Crux kalau kita mengetahuinya secara Sasak. Ini sebagai penanda masuknya penanggalan Sasak di bulan atau di mangse ke-6 atau musim ke-6. Ada bintang Jaran, bintang Sok, bintang Kukus. Nah, bintang-bintang ini lalu kemudian mereka sebagai penanda, bahkan misalnya bintang Sok sebagai puncak musim panas. Bahkan yang terakhir unik, mereka menyatakan bahwa Kukus atau bintang yang nomor 7 ini, Kukus ini kalau saya perhatikan dari penjelasan yang saya dapatkan dari para kiai-kiai tradisi, itu adalah komet karena bintang bergerak katanya. Ada bintang bergerak, lalu kemudian mereka sebut dengan komet. Tapi sayangnya mereka menafsirkan secara tradisi bahwa adanya bintang Kukus itu sebagai pertanda adanya musibah yang akan datang pada mereka. Nah, ini yang sepertinya penafsiran-penafsiran seperti ini terus dijaga oleh masyarakat tradisi. Entah benar atau tidaknya itu kembali kepada keyakinan masing-masing. Next. Oke, nah ini yang saya bilang bahwa update terbarunya dari perkembangan astronomi tradisi masyarakat Sasak itu yaitu mereka sekarang memiliki kalender Rowot Sasak. Ya, dengan namanya saja kita sudah jelas bahwa kalender ini sebenarnya adalah kalender yang meletakkan perhitungannya pada kemunculan daripada bintang Rowot secara tradisi, bukan secara astronomi. Karena mereka ternyata sudah punya patokan tersendiri, yaitu patokan 5-15-25, di mana kalau secara astronomis, kalau secara kalender Masehi, itu 5-15-25 ini selalu perpindahannya itu terjadi di bulan Mei. Nah, walaupun secara astronomis ternyata bintang Rowot atau Pleiades itu sebenarnya tidak muncul atau tidak terbit itu di bulan Mei, tapi di bulan Juni. Nah, ini yang masih mereka pertahankan. Di dalam kalender Rowot Sasak sama seperti kalender-kalender Hijriyah dan Masehi, yaitu memiliki 12 bulan, kalau mereka menyebutnya 12 mangse, 12 musim, dengan siklus 8 tahunan. Saya pikir kalau siklus 8 tahunan, yaitu siklus yang biasa di kalender-kalender Nusantara. Menariknya adalah dalam kalender Rowot Sasak, akhirnya mereka menerapkan 3 sistem ini menjadi satu kalender, yaitu kalender Masehi, kalender Hijriyah, dan kalender Rowotnya diletakkan menjadi satu kalender. Next, kita bisa lihat jenis kalendernya. Next.
Gambarnya seperti ini. Nah, di dalam satu lembaran ini mereka meraup 3 sistem kalender sekaligus, yaitu sistem dengan menggunakan Masehi yang menggunakan matahari, yang kemudian yang Hijriyah menggunakan bulan, yang ketiga menggunakan bintang sebagai perhitungan mangsa atau musimnya. Yang saya lihat bahwa ternyata kalender Rawat Sasak ini itu mirip sekali dengan kalender Hijriyah. Saya tidak tahu apakah ini keterkaitan dengan penyebaran Islam yang begitu kuat di Lombok atau bagaimana, tapi yang jelas sangat mirip. Kenapa? Karena saya bilang sangat mirip. Penamaan bulan itu lebih mirip kepada kalender Hijriyah. Misalnya masyarakat Sasak menyebut bulan Rabiul Awal sebagai bulan Mulut. Bulan Mulut itu yaitu bulan Maulid, Maulid Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian mereka menyatakan bulan Rajab di mana terjadi Isra Mi'raj, mereka menyatakan bulan Mi'raj. Nah, jadi dari Muharram, Safar, Rabiul Awal itu mereka bubur putih, bubur bea, suwung penembek, dan sampai kemudian Lebaran Nine dan Lebaran Mame, yaitu Lebaran di Idul Fitri dan Idul Adha. Nah, itu artinya mereka sangat teridentifikasi dekat sekali cara perhitungannya dengan menggunakan kalender Hijriyah. Tapi bisa juga kita kritik bahwa kemudian ternyata Mohon mereka... maaf, 2 menit lagi. Oh ya, terima kasih. Ternyata mereka yaitu mengadopsi cara perhitungan kalender Hijriyah. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi yang saya bawakan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Pak Waludin, sangat baik sekali presentasinya tentang budaya di Sasak. Di sini ulang ada satu pertanyaan dari Pak Huba tadi yang terkait bintang sebagai penanda dalam masyarakat Sasak, pengumpulan kelihatannya seperti apa kira-kira? Misal pada ketinggian saat pukul berapa, lalu beberapa makna bintang itu serupa dengan yang ada di budaya Jawa. Apakah pemaknaannya tersebut ada kaitannya dengan akulturasi budaya kita di Jawa? Baik, iya. Baik, saya kalau penanda seperti bintang Rawat tadi sebagai penanda salah satu musim yang masuk perpindahan musim seperti itu, para kiai tradisi itu biasanya akan mengajak kami untuk duduk bersama di pagi hari sebelum azan subuh biasanya. Di tanggal-tanggal yang mereka tentukan sebagai tanggal 5, 15, 25 itu. Pada dasarnya, kalau yang saya alami bahwa kami itu tidak melihat sebenarnya kemunculan bintang itu secara kasat mata. Tapi para kiai itu akan memiliki keyakinan dengan menunjuk satu arah tertentu sebelum waktu subuh tiba itu, dia akan mengatakan, bintang Rawat sudah ngandang istilahnya. Ngandang Rawat. Nah, istilahnya bintang Rawat sudah terbit bagi mereka. Nah, kalau saya coba artikan ke dalam astronomi, ternyata mereka ini hanya mengulang sistem dengan yang 5, 15, 25 ini dengan menunjuk arah tertentu. Secara azimut mungkin di angka 65 sampai 70 dari UTSB, sehingga dia akan menunjuk arah-arah tersebut. 2 tahun saya mengikuti, arah yang sama selalu ditunjuk. Nah, kemungkinan besar mereka hanya mengulang cara tradisi yang sama untuk menyatakan ngandang Rawat atau Rawat itu sudah muncul dengan patokan 5, 15, 25. Nah, terkait dengan apakah ada akulturasi budaya, ya saya tidak bisa menutup kemungkinan bahwa adanya pergerakan masyarakat Jawa di masa lalu menuju ke Lombok, lalu kemudian terjadi akulturasi budaya, tapi sekali lagi saya tidak bisa mematok bahwa ini adalah akulturasi hanya dari Jawa saja. Karena mau saya bilang, saya bisa mengatakan bahwa misalnya Mesopotamia sebagai salah satu peradaban besar, juga menggunakan Pleiades sebagai bintang untuk perpindahan musim. Apakah saya harus mengatakan bahwa Mesopotamia juga kami angkut dari Mesopotamia yang jaraknya jauh sekali dengan posisi Lombok saat ini? Atau kemudian saya mau bilang bahwa ternyata kami kedatangan salah satu profesor dari Jepang yang kemudian ingin bercerita juga tentang bintang Pleiades ini, yang menyatakan bahwa di Jepang itu mereka sebut dengan Subaru. Fungsinya sama ternyata, mereka untuk melihat perpindahan bagaimana musim satu ke musim yang lain. Tapi bagaimana dia ingin menyatakan bagaimana mungkin satu bintang di sebuah daerah tropis dengan daerah yang 4 musim itu bisa sama fungsinya. Itu yang mereka cari keterkaitannya. Jadi saya mau bilang bahwa Sasak juga atau misalnya saya bilang Jepang ternyata mengikuti kita yang di Sasak atau yang di Jawa, ya semuanya masih bisa
Masih bisa ada kemungkinan, tapi saya tidak bisa menetapkan bahwa ini akulturasi dari daerah sini tertentu atau tidak. Tapi akulturasi saya akui bahwa ini pasti akulturasi budaya. Tapi dari daerah tertentu atau tidak, saya tidak bisa menjawab itu. Terima kasih.